Pada hari Senin 14 April 2025, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro didampingi oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan kerja ke kantor Bulog Kediri yang berlokasi di Jalan IR Sutami nomor 8 Banjara, Kecamatan Kota Kabupaten Kediri. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Cabang Bulog Kediri yang baru Harisun beserta jajaran. Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti persoalan penyerapan gabah petani Nganjuk yang hingga kini masih mengalami kendala, terutama dalam menjual hasil panen mereka ke Bulog. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Trihandi menyoroti pentingnya Nganjuk memiliki mitra penggilingan gabah atau maklon sendiri yang berasal dari wilayah Nganjuk. Selama ini, seluruh maklon Bulog Kediri Nganjuk berasal dari Kediri, yang dinilai menyulitkan proses distribusi dan penyerapan hasil panen petani. Trihandi menambahkan, ke depan penyerapan gabah dari seluruh Kabupaten Nganjuk akan dibagi ke beberapa mitra berkisar antara 5 hingga 10 maklon lokal yang akan mengawal proses ini secara langsung. Dalam rapat kerja perdana, terungkap pula adanya penurunan target. Penyerapan gabah dari 300 ton per hari menjadi hanya 110 hingga 120 ton per hari. Alhamdulillah hari ini kita agenda di Bulog Kediri bersama dengan Bapak Bulog yang baru Pak Ali. Jadi saya datang langsung bawa Pak Bupati bersama dengan rekan-rekan calon mitra maklon, karena selama ini yang kita ketahui bahwa Bulog Kediri Nganjuk ini punya maklon kurang lebih 16 itu semuanya dari Kediri. Nah, ini kami meminta untuk apa? Untuk kelancaran dari penyerapan gabah tersebut, kita minta untuk beberapa maklon itu harus dari Nganjuk langsung untuk mempermudah segala sesuatu aktivitas dan proses penyerapannya lebih mudah. Nah, ini kami coba panggil dengan perwakilan dari rekan-rekan kepala desa yang mewakili dari beberapa kecamatan, harapannya bisa menyambungkan beliau-beliau bersama dengan para pengusaha-pengusaha atau mitra-mitra yang ada di Kabupaten Nganjuk secara langsung yang punya fasilitas mungkin pengeringan, penjemuran dan lain-lain semuanya, gudang dan lain-lain, agar semua gabah yang ada di Kabupaten Nganjuk bisa terserap dengan baik. Jadi dibentuk koordinator per kecamatan dari para lapisan. Bukan per kecamatan ya, mungkin nanti akan ada mungkin sekitar 5 ya, sekitar 5 mitra atau harapannya bisa lebih dari itu atau 10. Jadi 10 mitra ini atau maklon ini nanti akan yang bersama-sama untuk mengawal ke seluruh Kabupaten Nganjuk. Nanti bisa komunikasi langsung dengan Kabulog, jadi segala sesuatunya aktivitas yang ada di masing-masing desa melalui sana langsung dilanjutkan ke Bulog. Dengan target yang sebelumnya 300 ton per hari, ini mengisi 100 ton. Itu seperti apa? Ya, itu banyak sekali ya masalah-masalah non teknis yang terjadi ketika kemarin pemberhentian kepala Bulog yang sebelumnya. Ini adalah suatu hal yang memang saya sampaikan kepada Pak Bulog, itu adalah langkah yang harus diselesaikan untuk internal Bulog sendiri, ditambah kita dari pemerintah daerah memfasilitasi dengan maklon-maklon tersebut. Jadi maklon yang tadi sebelumnya ada, harapan kita tetap ada, 300 itu tetap terjalin, kita tambah yang ada di Kabupaten Nganjuk bisa sesuai dengan instruksi kemarin saya dapat info sekitar 1000. Nah, ini adalah target yang betul-betul kita harus harapkan bisa terrealisasi ya, karena waktu panen ini hanya tinggal sebentar lagi. Ini sudah hampir pertengahan April, mungkin terakhir di awal Mei atau pertengahan Mei. Setelah itu sudah selesai. Jadi ini ada golden time yang memang betul-betul harus dijaga. Makanya kami berkali-kali dari kemarin dengan Kabulog yang lama, beliau kemarin ke Pemda, ke Pendopo, koordinasi juga. Sekarang kita balas, kita komunikasi di sini. Jadi ini tiada henti semuanya untuk masyarakat Kabupaten. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Kediri Harisun menyatakan kesiapannya untuk memberikan urgensi kepada mitra-mitra dari Nganjuk asalkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Harisun juga menghimbau kepada para petani di Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan kualitas gabah kering panen atau GKP yang akan dijual ke Bulog. Jadi kami hari ini kita ada silaturahim dari teman-teman perwakilan kepala desa Nganjuk dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati sama Ibu Kadis Pertanian sama Pak Kadis RT ya. Alhamdulillah kita membahas bagaimana agar penyerapan ini bisa secara maksimal dan kami memberikan opsi-opsi yang cukup
banyak terkait dengan penyerapan ini. Salah satunya kita memberikan potensi mitra-mitra mal atau penggiling yang ada di Nganjuk ini kita rangkul semua dengan harapan kalau sudah dirangkul semua tentunya harus sesuai dengan persyaratan baik itu sarana maupun administrasi. Kalau sudah sesuai persyaratan nantinya kita bisa menyerap optimal penyerapan gawe dari Nganjuk khususnya kan itu. Target sebenarnya berapa per hari? Kalau kemarin masih awal-awal kok 300 lebih tapi karena kemarin ada seperti itu ya, jadi ngapunten teman-teman mitra yang di Kediri ini sementara itu vakum yang akan berimbas kepada jumlah serapan kan gitu akhirnya. Jadi hari ini berkisar di Nganjuk sendiri itu ada 110 tapi seiring rapat hari ini kami mengharapkan mudah-mudahan ada tambahan mitra-mitra yang akan gabung ke mitra makro Kediri, minimal dalam satu minggu ada penambahan dari 120 bisa 200 atau mungkin bisa lebih seperti itu. Terkait dengan penyerapan gabah para petani yang di Kabupaten Nganjuk, ini ada himbauan Pak untuk para petani agar gabah mereka itu tidak bermasalah ketika diserap oleh Bulog. Siap, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu sebagai petani, kami ingin GKP gabah kering panen ini betul-betul gabah yang sudah waktunya panen ini dipanen. Jangan sampai mohon maaf masih hijau sudah dipanen yang belum waktunya. Tapi definisi GKP ini gabah kering panen yang sudah dipanen, yang sudah dikemas dan sudah ditaruh di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan ini yang akan diserap oleh Bulog. Dan saya ingin memang instruksi dari pemerintah dan Pak Presiden, pemerintah membeli gabah ini kualitas. Jadi kualitas apapun. Cuman kami mohon maaf sekali lagi cuaca hujan kayak gini biasanya kan basah. Tapi mohon maaf sekali lagi jangan ditambah-tambah lagi dikasih air kan begitu Pak. Ini terjadi soalnya. Ataupun gabahnya itu ditambah kotoran lagi. Ini banyak ada fakta dan dokumen ini oknum ya oknum. Jadi mohon kami ingin kita sudah melaksanakan program pemerintah ini dan Pak Prabowo sebagai Presiden ini sudah menghimbau bahwa petani harus diuntungkan dengan harga murah. Tapi di saat ada oknum petani yang mohon maaf nambah-nambahin kotoran, nambahin padahal air bahkan ada yang lain. Ini menurut kami ini tidak bagus, janganlah. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menghimbau kepada seluruh petani untuk tetap bersabar, sembari menunggu hasil kerjasama dan solusi yang tengah diupayakan. Selain itu, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi juga menekankan pentingnya penyerapan gabah dengan harga wajar, yakni 6.500 per kilogram, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dari Kediri, Riko Purnama melaporkan.